Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, Ustadz sangat senang sekali bisa menyapa Ananda dan juga ayah bunda yang saat ini sedang menyaksikan. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diistiqomahkan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang fitri, menjadi orang-orang yang kembali mendapatkan nikmat kebersihan hati, kebersihan pemikiran kita di bulan Ramadan. Ananda, ayah bunda rahimakumullah, kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang itu ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tidak tertulis, atau qauliyah maupun kauniyah, begitu ya. Kauniyah, ayat-ayat qauliyah atau kauniyah. Nah, ayat-ayat qauliyah yang senantiasa kita baca ya, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an itu di dalam salah satu penjelasan, Al-Qur'an itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, Al-Qur'an itu berisi tentang kisah. Yang kedua, Al-Qur'an itu berisi tentang ajaran tauhid, keimanan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Qur'an itu berisi hukum, peraturan bagi kehidupan manusia. Maka di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah tepatnya, setelah ayat tentang kewajiban puasa, kemudian ayat berikutnya yakni ayyamam ma'dudat. Nah, kemudian di ayat berikutnya berarti 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal linnas, bahwa Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat di surah Al-Baqarah di halaman 7 ya, di halaman 7. Di situ Allah sampaikan kul nahbitu minha jami'a. Ketika Nabi Adam dan istrinya itu diturunkan oleh Allah ke dunia, maka Allah sampaikan kul nahbitu minha jami'a. Kalian turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika kalian turun itu kami berikan huda, petunjuk ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, kalau kalian itu mau menggunakan petunjuk tersebut, wala khaufun, kalian tidak akan merasakan sedih, takut ya, wala hum yahzanun, dan kalian tidak akan merasa sedih. Berarti Al-Qur'an itu diturunkan agar manusia itu selalu merasa aman, selalu merasa nyaman dengan kehidupan ini. Nikmat dalam beribadah, yaitu
tujuan diadakannya petunjuk kehidupan bagi manusia. Walahum yahzanun, dan tidak merasa sedih. Berarti bahagia terus ya. Sehingga ketika seseorang itu tengah merasakan kesedihan, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Bacalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena di situ akan mengantarkan kita pada sesuatu yang menyenangkan bagi hidup kita. Jadi itulah fungsi dari adanya Al-Quran begitu ya. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulannya Al-Quran? Nah, insya Allah kita akan membahas pada kesempatan sore hari ini ya. Nah, di sini bisa dilihat judulnya adalah Dahsyatnya Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran ini bisa digambarkan dari sebuah syair ya, yang ini sebetulnya populer. Hanya ini kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Dalam syair tersebut dikatakan Jibril menjadi sebaik-baiknya malaikat karena Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantaranya. Jadi Jibril itu disebut sebagai pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit. Ya, sedangkan di dunia, di bumi, Rasulullah itu memiliki pembantu, bukan pembantu ini ya, tapi istilahnya pendamping, tangan tangan kanannya Rasulullah yang senantiasa membantu dakwahnya Rasulullah. Kedua orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Nah, di sini untuk pendamping di dunia, di bumi ya, sebagai pembantu mensupport dakwahnya Rasulullah. Siapa? Yaitu Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Nah, di langit itu ada Jibril dan juga Mikail sebagai malaikat yang senantiasa mendampingi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Jibril juga di dalam beberapa buku ya mengenai keutamaan malaikat Jibril, bahwa Jibril itu kan menyampaikan wahyu, dan wahyunya itu bukan hanya diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan diberikan juga kepada para nabi yang lain. Nah, sehingga Jibril ini luar biasa ya, seutama-utamanya malaikat, karena melalui perantara malaikat Jibril wahyu Allah itu disampaikan kepada para utusannya di bumi. Nah, tidak terkecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat matahari kok redup, padahal cuacanya tidak mendung. Lalu kemudian Jibril menyampaikan, "Wahai Rasulullah, matahari tersebut redup karena tertutupi oleh banyaknya sayap malaikat yang turun." Kenapa turun? Karena di sini ada salah satu dari sahabatmu yang wafat. Nah, kemudian 70.000 malaikat itu turun untuk mendoakannya. Luar biasa ya. Jadi ada salah satu sahabat yang wafat, kemudian sahabat tersebut didoakan oleh para malaikat. Turun para malaikat ini 70.000 malaikat untuk mendoakan salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, kenapa bisa datang para malaikat sebanyak itu? Ya, karena semasa hidupnya sahabat tersebut senantiasa membacakan surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas itu dikatakan juga sepertiganya dari Al-Quran. Nah, sehingga ada kaitannya yang luar biasa dengan malaikat Jibril ini, bahwa malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran
Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, ya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat Jibril menjadi seutama-utamanya malaikat karena Al-Quran. Jadi ini dahsyatnya Al-Quran, ya. Jadi Jibril ini dipuji karena Jibril ini menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hebat sekali, ya, dahsyat sekali Al-Quran ini, sehingga bisa menjadikan Jibril ini sebagai seutama-utamanya malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jibril, ya. Di dalam kisah yang lain, Jibril itu adalah panglimanya para malaikat, ya. Jadi beliau ini membawahi 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu membawahi 70.000 malaikat lagi. Jadi saking perkasanya Jibril ini, ya. Jadi panglimanya para malaikat. Kemudian juga yang memakmurkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat, ya. Jadi Ka'bah yang kita ada sekarang itu di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah, itu Ka'bah itu satu garis ke atas, ya, dengan Baitul Ma'mur. Kalau di kita itu dikelilingi oleh manusia, kalau di atas Baitul Ma'mur itu dikelilingi oleh para malaikat, ya, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Jibril ini dalam penjelasan lain, Jibril ini menjadi muadzinnya, sedangkan Mikail menjadi imamnya, atau sebaliknya seperti itu. Jadi utama sekali, ya, malaikat Jibril ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Jibril saja bisa menjadi malaikat terbaik karena Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa menjadi manusia terbaik melalui perantara Al-Quran? Ini dahsyatnya Al-Quran. Ananda dari Taifah Ali sampai dengan Taifah Al-Fatih rahimakumullah, beserta dengan ayah bundanya. Kemudian yang berikutnya, syair tersebut mengungkapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya utusan Allah karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau itu menjadi imam salat, ya, mengimami arwah, mengimami ruh-ruh para nabi di belakangnya. Nah, sehingga dari situ kepemimpinan umat nabi terdahulu akhirnya diserahkan kepada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena Rasulullah adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Rasulullah mendapatkan Al-Quranul Karim yang itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian dan telah dicukupkan nikmat-nikmat, ya, yang sangat banyak itu kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya sehingga agama Islam ini menjadi agama yang sempurna. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Maksudnya adalah amalkanlah semua ajaran Islam, ya, secara sempurna, tidak boleh setengah-setengah, ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak boleh mencampur adukan. Misalkan saya menggunakan aturan Allah di masjid, tapi saya menggunakan aturan buatan saya sendiri saat di rumah, tidak boleh. Yang jelas Allah sudah menyempurnakan ajarannya, dan tadi saya sampaikan bahwa ajaran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika petunjuk tersebut itu kita gunakan,
ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita tidak akan merasakan takut, kita tidak akan merasakan sedih. Artinya bahwa kita akan hidup aman, kita akan hidup bahagia. Ya. Kalau kita menggunakan aturan buatan manusia, ya, banyak sekali aturan manusia itu yang pada akhirnya menyakiti kita, tidak membuat kita merasakan aman, tidak membuat kita merasakan uh, kenikmatan, ya, kebahagiaan. Contoh, manusia membuat aturan itu, kalau dalam Islam muslimah itu wajib menggunakan jilbab. Tapi manusia membuat aturan sendiri. Mereka membuat aturan perempuan itu tidak mesti menggunakan jilbab. Apa yang terjadi? Banyak sekali pelecehan terhadap perempuan. Ya. Saking luar biasanya Islam, saking luar biasanya Al-Quran ini bisa menjaga kita semua, begitu ya. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW menjadi seutama-utamanya utusan Allah, ya. Bahkan saat ketika Umar bin Khattab mengambil Taurat, ya, lembaran Taurat, kemudian Rasulullah tidak senang dengan itu. Ya, kalaulah Musa hidup di zamanku, Musa akan menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Ya. Nah, sehingga sudah Islam ini sempurna, kita ambil kesempurnaan itu, kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bahagia hidupnya. Kemudian berikutnya, Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan, seutama-utamanya bulan, karena Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan, di bulan Ramadan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ketika kita melihat keistimewaan dari bulan Ramadan, ya, itu karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, karena Al-Quran, Ramadan itu menjadi utama, menjadi sebaik-baiknya bulan, luar biasa. Ya, dari 12 bulan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran spesifik itu adalah Ramadan, Syahrul Ramadan, di ayat 185 surah Al-Baqarah. Luar biasa. Ya, bulan yang lain tidak. Yang spesifik disebutkan itu adalah bulan Ramadan, ya. Karena bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga amalan di bulan Ramadan itu lebih istimewa, lebih baik, ya, bahkan berlipat-lipat. Bahkan ketika kita puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung 10 sampai 700 kebaikan, namun dirahasiakan kebaikannya. Door prize-nya luar biasa di bulan Ramadan itu. Sehingga Ramadan menjadi seutama-utamanya bulan karena di dalamnya Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Luar biasa, ya. Al-Quran ini mengubah sesuatu yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ananda dari Taifah Ali sampai Taifah Al-Fatih, kemudian juga ayah bunda yang menyaksikan tausiah pada sore menjelang berbuka ini, umat Islam menjadi sebaik-baiknya umat karena Al-Quran diturunkan kepada kita semua. Umat Islam dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ya, umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ya, Allah katakan bahwa kita itu umat Islam adalah umat yang terbaik. Berarti umat-umat yang lain di bawah kita. Ya. Maka kalau kita melihat bagaimana di masa kekhilafahan Abbasiyah muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sampai sekarang karyanya sampai masih bisa dirasakan oleh kita semua, ya. Ada pencetus matematika, ada pencetus kamera, ada pencetus wewangian, ada pencetus pesawat terbang, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Muslim yang luar biasa. Mereka
levelnya di atas umat-umat yang lain, Masya Allah. Apalagi di masa sebelum kekhilafan Abbasiyah, di masa kekhilafahan Umayyah ya, Umayyah. Di situ luar biasa juga. Bagaimana penaklukan wilayah yang di situ yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir, menjajah satu negeri, kemudian Islam membebaskan mereka, ya, akhirnya tinggi derajat mereka di hadapan manusia, ya. Karena apa? Karena umat Islam ini betul-betul mempraktekkan Al-Quran dan mereka menjadi sebaik-baiknya umat. Luar biasa. Apalagi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Luar biasa lagi ini. Kata Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi itu ada di masaku, kata Rasulullah. Ya. Bagaimana Rasulullah dalam berperang, luar biasa sekali. Rasulullah itu dalam satu penjelasan, tidak ada sosok yang itu lebih dekat dengan musuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking perkasanya, saking beraninya Rasulullah menghadapi orang-orang kafir, ya. Dan itu menjadi spirit, menjadi semangat, ya, kepada para sahabat yang lain. Oh, pemimpin saya ini Rasulullah ini luar biasa sekali, ya, berani sekali. Maka saya termotivasi, maka saya terdorong untuk bisa menjadi sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, itulah umat terbaik. Khalid bin Walid, panglima perang kaum muslimin, beliau mengatakan dalam salah satu peperangan kepada musuhnya, wahai musuhku, di belakang kalian itu adalah pasukanku. Mereka adalah umat yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Masya Allah. Itu Khalid bin Walid. Tidak ada kemuliaan, ya, selain dengan kita menerapkan Al-Quranul Karim. Maka jadilah kita sebagai umat yang terbaik, dan umat terbaik itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat, generasi setelahnya, para ulama yang luar biasa, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain yang sampai sekarang karya-karyanya masih bisa kita rasakan. Semua karena apa? Karena Al-Quran sudah masuk ke dalam jiwa mereka, sudah masuk ke dalam hati mereka, sudah mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Sehingga pilihannya adalah mau tidak kita menjadi umat yang terbaik, umat yang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di bulan Ramadan ini, kalaulah kita tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan di akhirat kelak. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bisa renungkan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Al-Quran itu mengubah hidup kita. Dahsyatnya Al-Quran ini mengubah hidup kita. Sehingga jangan pernah kita lalai dari Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini menjadi sesuatu yang berada di belakang. Inna hadhil Quran mahjura. Ya, jangan sampai Al-Quran ini berada di belakang kita. Kita cuekan, kita acuhkan, kita tidak pedulikan Al-Quran. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, momen bulan Ramadan ini momen yang pas untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Maka penuhilah hak-haknya Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita mendakwahkan Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, dan masih banyak lagi hak-haknya Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Insya Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, amalkanlah Al-Qur'an, praktekkanlah Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita, ya, di suatu hari nanti. Al-Qur'an akan mendatangi kita. Wahai orang yang dulu pernah membacaku, ayo dekat denganku. Aku akan berikan satu kenikmatan yang kau mungkin belum pernah
rasakan. Bisa jadi seperti itu, Al-Quran akan mengungkapkannya kepada kita. Maka jangan sampai kita melewati waktu demi waktu tanpa kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya, bentar lagi bagi yang berpuasa tentu saja. Dan informasi juga ya, insyaallah ini tausiah ini akan berlangsung selama 4 kali di awal bulan Ramadan dan akan diakhiri 4 kali pertemuan lagi di akhir bulan Ramadan. Semoga kita semua memperoleh keutamaan ya, menjadi umat yang terbaik ya, dengan senantiasa dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal upload terbaru video yang insyaallah kita akan share kepada para pemirsa, ananda semua, dan juga ayah bunda dimanapun berada. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.